Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang kuyang bernama Sumi. Kuyang, seperti yang kita tahu, adalah makhluk halus berbentuk kepala wanita dengan organ-organ tubuh yang menjuntai. Kuyang terkenal suka memangsa bayi yang baru lahir, namun belakangan ini nasib buruk sedang menghampiri Sumi. Semua wanita di desa itu entah bagaimana sudah lama tak melahirkan. Ini membuat Sumi kelaparan. Setiap malam, ia terbang berkeliling mencari-cari rumah yang ada tangisan bayi, namun hasilnya nihil. Perutnya sudah berbunyi seperti panci kosong yang dipukul-pukul. "Ah, sial, sudah seminggu aku tak makan," gerutu Sumi sambil melayang di atas desa. Apa semua bayi di desa ini sudah pada pindah kota atau bagaimana? Sumi memutar otaknya. Ia tak bisa terus begini. Kalau tidak makan malam ini juga, mungkin besok organ dalamnya akan mulai mengering seperti ikan asin yang dijemur. Saat sedang termenung, ia tiba-tiba mencium bau yang asing. Bukan bau bayi, tapi bau kambing. Ya ampun, sudah sejauh ini aku kelaparan sampai mencium bau kambing. Sumi terkikik, tak percaya. Namun rasa lapar yang mendera membuatnya tak punya pilihan. Ia memutuskan untuk mencari sumber bau tersebut. Di sudut desa, ada seorang peternak kambing bernama Pak Reza. Malam itu, Pak Reza sedang duduk di teras rumahnya santai sambil minum kopi. Kandang kambing yang tak jauh dari rumah tampak sepi, hanya beberapa kambing yang mengembik pelan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di atas atap. Pak Reza mendongak, tapi tak ada apa-apa. Ia meneguk kopinya lagi, tapi kali ini terdengar suara yang lebih aneh, seperti suara benda berat jatuh di tanah. Duk! Pak Reza langsung berdiri. "Apa itu?" gumamnya. Ia berjalan menuju kandang kambing dengan senter di tangan. Saat sampai di depan kandang, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada sosok yang bersembunyi di pojokan. Kepalanya besar, tubuhnya tak ada. Yang ada hanya kepala dan organ-organ dalam yang melayang di udara, dan sosok itu sedang menatap kambing-kambingnya dengan pandangan lapar. Sumi, sang kuyang, tak bisa lagi menahan nafsunya. "Ya sudah, kambing pun kambing, yang penting kenyang," katanya pelan, lalu dengan cepat menyambar salah satu kambing di kandang. Kambing?" pekik Pak Reza yang syok melihat adegan itu. Sumi tampak kesulitan saat mencoba memangsa kambing. Organ-organ dalamnya menggeliat dan melilit tubuh kambing itu, tapi kambingnya terlalu besar. Sumi berkali-kali mencoba menelan kambing itu, tapi yang berhasil ia makan hanya sedikit. Sambil terengah-engah, Sumi mengeluh, "Astaga, ini kambing atau batu? Kenapa susah sekali dimakan?" Pak Reza yang ketakutan bercampur bingung mulai tertawa. Kuyang, kok makan kambing? Ini baru pertama kali aku lihat." Sumi yang mendengar tawa Pak Reza merasa tersinggung. "Hei, jangan ketawa. Aku ini sudah sekarat kelaparan. Tidak ada bayi di desa ini, kambing pun jadi." Pak Reza tak bisa menahan tawanya. "Tapi Bu Kuyang, kambing itu banyak bulunya. Kamu pasti bakal lebih susah lagi kalau makan yang satu itu," katanya sambil menunjuk kambing berbulu tebal di pojok kandang. Sumi memandangi kambing yang ditunjuk Pak Reza. "Iya juga ya, bulunya lebat sekali. Mungkin aku memang harus lebih pilih-pilih." Dengan gerak cepat, Sumi mencoba kambing lain yang lebih kecil. Kali ini, ia berhasil sedikit lebih banyak memakan dagingnya. Tapi kambing itu terus melawan dan membuatnya makin frustrasi. "Sial, rasanya beda dengan bayi. Aku sudah lupa bagaimana rasanya kenyang," keluhnya sambil menarik organ dalamnya yang tersangkut di tanduk kambing. Pak Reza yang menyaksikan seluruh kejadian itu malah semakin terpingkal-pingkal. "Ya ampun, Kuyang gagal makan kambing. Besok-besok ini pasti bakal jadi cerita di seluruh desa." Sumi, yang sudah kehilangan sisa martabatnya, melirik Pak Reza dengan pandangan jengkel. "Lihat saja besok. Kalau ada bayi lahir, aku akan kembali," ancam Sumi sebelum akhirnya ia menyerah dan terbang pergi dengan tubuhnya yang lemah dan perut tetap kosong. Pak Reza hanya menggeleng-gelengkan kepala. Makhluk halus pun bisa salah strategi," katanya sambil tertawa dan kembali ke rumah. Sementara itu, kambing-kambingnya berembik pelan, seolah juga ikut lega karena lolos dari ancaman kuyang yang salah mangsa. Malam setelah insiden konyol dengan kambing Pak Reza, Sumi kembali ke sarangnya di sebuah gua gelap di hutan. Tubuhnya masih lemas dan organ dalamnya terasa seperti habis diremas-remas.
Sambil mengerang kesakitan, ia menggantungkan kepalanya di langit-langit gua, mencoba istirahat. Ya ampun, ini benar-benar terburuk sepanjang karierku jadi kuyang, keluhnya pelan. Memangkas kambing ternyata lebih susah dari yang kukira. Bagaimana bisa makhluk berbulu itu punya tenaga sebesar itu? Sementara itu di desa, insiden tadi malam mulai tersebar. Kabar tentang kuyang yang mencoba memangsa kambing sudah jadi bahan perbincangan dari warung kopi hingga rumah-rumah warga. Semua orang tak bisa menahan tawa saat mendengar cerita Pak Reza. Aku serius, kuyang itu benar-benar kelaparan sampai-sampai harus memangsa kambingku. Kau bisa bayangkan? Ujar Pak Reza kepada para tetangganya yang sudah berkumpul di warung kopi pagi itu. Wah, kalau kambingku dimangsa kuyang pasti langsung kurus kering. Salah satu warga bercanda disambut tawa yang pecah di seluruh ruangan. Tetapi di sisi lain ada yang merasa khawatir. Maksiti, dukun kampung yang terkenal, mendengarkan cerita tersebut dengan ekspresi serius. Ini tidak baik, gumamnya pelan. Kuyang yang kelaparan bisa jadi lebih agresif dan tak terduga. Apa maksudmu, Maksiti? Tanya salah satu warga yang mendengar gumaman itu. Maksiti menggelengkan kepalanya. Kuyang yang kelaparan bisa berbuat lebih dari sekadar memangsa kambing. Jika terus tak mendapatkan mangsa yang sebenarnya, bayi, mereka bisa mencari mangsa lain termasuk orang dewasa. Berita ini langsung menyebar lebih cepat dari sebelumnya, menggantikan tawa dengan ketakutan. Orang-orang mulai menutup pintu dan jendela lebih rapat, bahkan ada yang menaruh lebih banyak daun kelor di sekeliling rumah. Desa yang sebelumnya penuh canda berubah menjadi desa penuh waspada. Sementara itu, Sumi, sang kuyang, sudah pulih sedikit dari petualangan memalukan semalam. Namun, rasa laparnya tak kunjung hilang, malah semakin menjadi-jadi. Ia memandang keluar gua, menatap langit malam yang mulai gelap lagi. Di dalam kepalanya, satu suara kecil berbisik. Kamu tak bisa terus begini. Kamu kuyang. Kamu butuh bayi. Kalau tidak ada bayi, mungkin orang dewasa juga cukup. Tapi ide itu terdengar aneh bagi Sumi. Mana mungkin aku makan orang dewasa? Rasanya pasti beda, gumamnya. Namun rasa laparnya makin tak tertahankan. Ia teringat pada Pak Reza yang menertawakannya semalam. Mungkin orang itu bisa jadi pilihan. Dia punya banyak kambing. Kalau kambing tak cukup, mungkin pemiliknya bisa. Dengan tekad baru dan sedikit rasa dendam, Sumi memutuskan untuk kembali ke desa. Di rumah Pak Reza. Malam itu, Pak Reza sedang bersiap tidur. Ia baru saja selesai memeriksa kambing-kambingnya untuk memastikan tak ada lagi yang hilang atau dimangsa makhluk aneh. Meski tadi siang ia tertawa, kini setelah mendengar peringatan Maksiti, ia sedikit gelisah. Ah, masa iya kuyang bisa memangsa orang dewasa? Gumamnya sambil mengunci pintu rumahnya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang membuat jendela rumahnya berderak keras. Pak Reza berhenti sejenak, merasakan ada yang tak beres. Ia menoleh ke arah jendela dan samar-samar melihat bayangan hitam melayang di luar sana. Gak mungkin. Kuyang lagi, pikirnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Benar saja, di luar rumah Sumi sudah kembali. Kali ini, wajahnya tampak lebih bertekad dan ia langsung mengincar Pak Reza yang masih berdiri di depan jendela. Tertawakan aku lagi, ha? Seru Sumi dari balik jendela, suaranya serak dan penuh amarah. Sekarang giliranmu menjadi mangsaku. Pak Reza yang panik buru-buru meraih bawang putih dari dapurnya dan meletakkannya di sekeliling rumah. Tapi Sumi, yang sudah terdesak rasa lapar, tak lagi takut dengan penghalang sederhana seperti itu. Pak Reza, siap-siaplah untuk jadi makanan berikutku. Teriak Sumi sambil mencoba menerobos masuk. Namun saat ia mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu kambing milik Pak Reza yang sedang terikat di halaman, tiba-tiba berlari ke arah Sumi dan menanduknya dengan keras. Cuk! Sumi terlempar beberapa meter ke belakang. Organ-organ dalamnya terpelintir karena tabrakan itu. Aduh, kambing sialan!
seru Sumi kesakitan, mencoba bangkit. Kambing itu mungkin merasa telah berhasil membela diri dari makhluk aneh yang mencoba memangsanya. Berlari-lari mengelilingi halaman sambil mengembik keras. Melihat pemandangan itu, Pak Reza meskipun takut setengah mati, tak bisa menahan tawanya lagi. Kuyang kalah sama kambing, serunya di antara tawa yang meledak. Sumi yang merasa harga dirinya sudah hancur, melayang pergi dengan amarah dan kecewaan yang semakin besar. Ini terakhir kalinya aku datang ke desa ini. Kambingmu lebih berbahaya dari yang kukira, teriaknya sebelum lenyap ke dalam kegelapan malam.